Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains dari PPASPD tahun 2025. Nah, pada video sebelumnya sudah ada dua video ya yang teman-teman bisa saksikan dari pembahasan 10 nomor bagian fisika. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Nah, nanti kurang lebih ada 6 nomor yang akan dibahas pada video kali ini. Untuk itu, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Oke, langsung saja. Nomor 25. Nah, nomor 25 ini ada gambar tentang pemanas air listrik. Jadi di pemanas air listrik ini terjadi perubahan energi. Energi apa? Dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, di sini ya materinya dulu. Ini tentang perubahan energi. Nah, perubahan energi. Nah, di sini udah ada persamaannya ya. Bahwasanya energi listrik itu sama dengan energi panas atau W ya. W sama dengan H. Terus kalau kita jabarkan energi listrik itu sama dengan apa? P itu daya dikali waktu, sedangkan untuk energi panas MC delta T ini ya. Jadi M kali C kali delta T. Nah, kita jabarkan di sini ya. Yang pertama, sebuah pemanas air dengan kapasitas 10 liter yang setara dengan 10 kilo. Berarti 10 kilo ini ya, ini masuk ke massa. Terus habis itu daya 600 watt. Nah, dayanya ya ini. Dayanya 600 watt ini masuk ke P namanya. Terus habis itu suhunya berubah, yang awalnya 20 derajat ke suhunya yang 80 derajat. Terus sedangkan kalor jenisnya, nah ini kalor jenis ini 4200. Ini namanya yang C ya. Nah, ini C-nya. Nah, jadi di sini perubahan suhu ya delta T itu sama dengan berapa? Tinggal 80 kurangi 20. Nah, maka hasilnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, ini sudah diketahui semua ya. Yang perlu kita hitung. Nah, di sini yang mau kita tentukan adalah waktunya. Jadi kita mencari waktu. Nah, waktu itu apa? Waktu itu kan T ya. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaannya ya. Jadi P ya dikali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, gitu. P-nya berapa? 600 ya di soal. 600. Nah, dikali T-nya yang dicari T sama dengan masanya 10 dikali C-nya 4200. Nah, dikali delta T-nya itu 60. Nah, udah tinggal kita kalikan. Ini kan nolnya ada 2 ya, kita coret aja 0, coret 0. Nah, terus ini 6-nya juga sama ya, kita coret sama 6 ini. Ya, gitu ya. Maka tinggal T sama dengan apa? Ini tinggal 10 kali 42 kali 10 lagi. Maka jadi 4200. Nah, jadi 4200 detik. Nah, ini terus habis apa? Diubah ke menit. Nah, untuk detik ke menit. Nah, ini nanti kita ubah ke menit. Nah, dari detik ke menit itu maka gimana cara mengubahnya? Tinggal kita bagi dengan 60. Nah, ini 4200 kita bagi 60. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah 70 menit. Nah, maka jawabannya yaitu yang A. Oke, gitu ya. Jadi jawaban nomor 25 adalah yang A. Oke, gitu. Lanjut 26. 26 ini berkaitan sama namanya ini tentang getaran. Ya. Jadi ini tentang materi getaran. Nah, materi getaran di sini ini membahas tentang sebuah ayunan. Nah, di sini ada hubungan ya, ada persamaan ini. T sama dengan 2pi akar dari L per G. Nah, L itu panjang talinya. Nah, di sini ada dua gambarnya ya. Ada gambar P sama gambar H. Nah, di sini ya, kalau kita tuliskan apa? LP-nya ya. LP itu panjang P. Panjang tali P-nya kan 1,5 meter. Sedangkan panjang tali yang H itu adalah 2 meter. Nah, jadi bisa disimpulkan apa? Panjang tali yang LP itu lebih kecil daripada panjang tali yang LQ. Nah, gitu, jadi lebih kecil. Nah, terus hubungannya apa dengan periode? Nah, kita cek di sini. Di atas saja. Di sini ada periode nih. Terus ini ada L. Nah, hubungannya adalah berbanding lurus. Ya, jadi apa? Jadi di sini ya periode ya.
periode berbanding lurus. Nah, berbanding lurus ya dengan apa? Dengan panjang tali. Dengan panjang tali. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini ya, kalau panjang talinya L-nya, kalau L-nya saya perbesar, nah, maka apa? Periodenya juga membesar. Nah, gitu. Tapi kalau panjang talinya saya perpendek ya, atau saya perkecil, maka periodenya juga jadi kecil. Nah, gitu ya. Nah, terus nanti kita hubungkan juga dengan frekuensi. Nah, hubungannya gimana dengan frekuensi? Kalau frekuensi dengan periode itu berbanding terbalik ya. Jadi frekuensi itu nanti berbanding terbalik dengan periode. Nah, karena berbanding terbalik ya dengan periode tadi, maka bisa kita tuliskan gini. Kalau periodenya besar, maka apa? Nah, maka frekuensinya kecil. Nah, gitu. Tapi kalau periodenya kecil, maka frekuensinya yang besar. Nah, gitu. Jadi dari penjabaran ini tadi kita bisa menentukan pernyataan yang di bawah nanti mana yang benar. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini kita cek. Di sini LP-nya lebih kecil daripada LQ. Nah, tadi LP tadi kan berbanding lurus dengan L tadi berbanding lurus dengan periode. Oleh karena itu apa di sini berarti waktu TP. Nah, jadi yang waktu periode yang titik P itu apa juga sama, lebih kecil daripada periode yang Q itu. Sedangkan kalau frekuensinya gimana? Frekuensi yang P itu jadi lebih besar karena berbanding terbalik. Nah, jadi untuk pernyataan 4 pernyataan ini kita bisa membuktikan dengan ini ya, yang saya kotaki ini. Nah, ini dari kesimpulannya tadi dah gitu. Yang pertama, ayunan P memiliki frekuensi lebih kecil dibanding ayunan Q. Nah, kita cek frekuensi yang P itu lebih kecil. Nah, salah ya ini kan. Frekuensi yang P ini kan lebih besar loh ini. Nah, ini lebih besar. Nah, berarti kan salah nih ya. Berarti nomor A salah. Karena A salah, maka jangan karena nomor 1 salah, maka jangan pilih yang ada nomor satunya. Maka nomor 1 dicoret. Nah, maka tinggal C dan D. Nah, di sini C dan D sama-sama ada nomor 2 ini ya. Otomatis nanti nomor 2 kalau kita buktikan nomor 2 itu benar. Nah, kita cek. Ayunan Q memiliki frekuensi lebih kecil ya dibandingkan ya dengan ayunan P karena memiliki tali yang panjang. Jadi di sini yang ayunan Q ya, yang ayunan Q frekuensinya kecil. Nah, betul ya. Di ayunan Q ini kan frekuensinya kecil. Nah, karena yang P lebih besar daripada yang Q, otomatis yang nomor 2 ini benar. Terus nomor 3, ayunan P memiliki tali lebih pendek daripada ayunan Q. Tadi benar ya, sampai sini benar. Sehingga menghasilkan periode yang lebih besar. Nah, jadi di sini kalau P-nya pendek, otomatis periodenya juga kecil. Berarti nomor 3 ini jadi salah. Itu otomatis jawaban nomor 4 kan benar ya. Karena di sini ayunan Q talinya panjang daripada yang P sehingga menghasilkan periode yang besar. Nah, ini kan sudah sesuai dengan yang ini ya, tabel yang saya buat ini ya, yang saya kotaki itu. Jadi patokannya dari yang saya kotaki itu tadi. Nah, maka nomor 4 ini benar. Nah, otomatis jawabannya apa? 2 dan 4, berarti yang D. Ya gitu ya. Lanjut nomor 27. Nah, nomor 27 ini ada tentang bacaan tentang tragedi Titanic. Nah, Titanic di sini nanti kita membahas tentang namanya sonar ya. Nah, di sonar di sini nanti kita memanfaatkan namanya fungsi dari gelombang pantul atau bunyi pantul. Di sini materinya tentang gelombang pantul. Nah, ini tentang manfaat dari gelombang pantul. Nah, jadi di sini diceritakan bahwasanya kalau dulu sudah ada namanya teknologi sonar, maka Titanic itu sudah bisa mendeteksi ya keberadaan dari bongkahan es tadi dengan cara memanfaatkan gelombang pantul tadi. Dengan cara gimana? Jadi sonar nanti kita pancarkan ya. Dari sini ada pemancar sonarnya ini. Nanti akan merambat ke merambat ke arah esnya ini ya. Ini akan merambat ke arah es ini. Nanti terkena esnya ini akan membalik akan terpantulkan. Nanti diterima lagi oleh pemancarnya tadi. Nah, nanti di situ kita bisa menentukan bahwasanya jarak antara kapal dengan bongkahan es tadi bisa diperhitungkan. Jadi nanti kita bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi tabrakan gitu. Nah, di sini dibaca di sini, kapal Titanic memancarkan sonar ke segala arah dan menerima bunyi pantulan
dari sebuah gunung es dalam waktu 2,4 sekon. Jadi di sini yang diterima adalah waktu pantul. Nah, yaitu sebesar 2,4. Nah, ini namanya TP. Jadi waktu pantul. Nah, terus cepat terlambat bunyi di air laut adalah 1500, namanya ini V. Nah, terus persamaannya apa sih? Nah, kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi persamaan bunyi pantul ya. Untuk menghitung S-nya nih ya, untuk menghitung S-nya ini jaraknya kita pakai persamaan ini. Jadi S ya sama dengan V dikali TP waktu pantul dibagi dengan 2. Nah, ya, kita ingat ya pakai persamaan yang ini. Nah, ini tinggal kita masukkan aja pakai persamaan ini. Nah, kita masukkan jadi S sama dengan V-nya tadi 1500 tuh. 1500 dikali waktu pantulnya itu 2,4. Terus dibagi sama 2. Nah, gitu ya, tinggal kita bagi 2,4 bagi 2 itu kan 1,2. Berarti sama dengan 1500 dikali 1,2. Nanti hasilnya adalah 1800 meter. Nah, ya, jadi hasilnya adalah ternyata jarak antara kapal Titanic dengan bongkahan es tadi ya, dengan waktu 2,4 sekon tadi itu adalah 1800 meter. Jadi Titanic tadi sudah bisa mendeteksi ya kalau di depannya dengan jarak 1800 meter tadi ada bongkahan es. Maka yang terjadi apa? Nah, kapal Titanic tidak menabrak es. Kenapa? Karena sudah terdeteksi pada jarak 1800 meter. Sehingga memungkinkan untuk memindah haluan atau istilahnya jalur kapalnya nanti bisa digeser gitu. Makanya jawabannya yang A gitu ya. Karena sudah ketemu tadi nilainya adalah 1800 meter. Jadi dari jarak 1800 meter tadi sudah terdeteksi tadi ada namanya bongkahan es tadi gitu ya. Jadi di sini ya. Jadi jaraknya ini tadi ya. Jaraknya ini tadi ya. Berarti ada 1800 meter. Nah, gitu. Jadi bisa untuk menghindar terlebih dahulu supaya tidak terjadi tabrakan gitu. Oke, lanjut. Nomor 29 ya, 28 tadi biologi. Nah, 29 ini tentang lensa cembung. Jadi ini tentang namanya kalau materinya ya mungkin ada dua pilihan ya. Kalau nggak cermin nanti bisa lensa. Jadi ada dua kemungkinan soal yang muncul. Nah, tapi di sini yang muncul adalah tentang lensa cembung. Nah, di sini ada percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, dari percobaan 1 dan 2 ini nanti kita bisa menentukan ya, disuruh menentukan jarak bayangan dan sifat bayangan yang diperoleh. Nah, kita cek dulu di sini untuk percobaan 1 ya. Di sini, nah yang kita tanda ini ada namanya fokus nih. Nah, ini kan fokus ini berada berapa nih? Ini 40 60, di antara 40 dan 60 berarti 50 cm ya. Nah, jadi di sini fokusnya ya. Jadi fokus dari lensa cembungnya sudah kita ketahui ya. Fokusnya F-nya itu sama dengan 50 cm. Terus jarak benda kan SO ya. Nah, jarak bendanya SO di sini adalah tadi ini berapa nih? 100. Nah, 100 cm. Terus jarak bayangannya SI itu juga sama ya, 100. Karena dari 100 ke 200 nih, jadi 100 cm juga. Nah, terus yang percobaan kedua ini ada penggeseran ya, digeser. Di sini fokusnya sama yaitu 50 ya. 50 cm. Terus jarak bendanya ini di berapa ini? Jarak bendanya berarti ini kita majukan ya. Ya, ini kan jarak bendanya kita majukan di 20 cm. Berarti 20 ke 100 ya. Berarti jadinya 80 cm ya. Nah, jadi di 80 cm. Itu nanti jarak bayangannya SI-nya kan itu tadi ya. Ini jadinya berapa ini? 100 ke 240 berarti jadinya 140. Nah, jadi 140 cm. Nah, dari sini yang kita ambil itu adalah nilai fokusnya saja. Nah, dari soal ini kita disuruh menentukan dari percobaan ketiga ini, maka nanti jarak bayangannya jadi berapa. Nah, yang kita ambil yang pertama adalah fokus. Nah, fokusnya adalah 50 cm. Nah, sedangkan di sini menggeser objek menjadi 150. Berarti 150 ini namanya SO. Nah, berarti kita tinggal menentukan SI-nya berapa. Nah, gitu ya. Nah, tinggal kita hitung menggunakan persamaan mana? Nah, persamaan ini udah ada persamaannya. Jadi 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, kita hitung aja di sini. Nah, jadi di sini ya, samping di sini ya.
Jadi 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Nah, karena yang dicari 1/SI ya, langsung aja pindah ruas. Di 1/SI sama dengan apa? Sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Nah, gitu. Jadi kita masukkan nilainya. Jadinya 1/SI sama dengan 1/50 gitu ya. Dikurangi 1/150 min 1/150 gitu ya. Nah, terus jadi 1/SI ya. SI sama dengan per. Nah, ini per ya. Ini per. Nah, penyebutnya kita pakai 150. Nah, terus 150 bagi 50 berapa ini? Dapat 3. Terus ini min 1. Nah, jadi 1/SI sama dengan 3 min 1 kan 2 ya. Di 2/150. Terus habis itu apa? Pindah ruas. Ya pindah ruas atau dikali silang ya. Nah, jadinya SI ya sama dengan apa? Nah, jadinya SI sama dengan dibalik semua ya. Sama dengan jadi 150 dibagi 2. Nah, 150 dibagi 2 berapa? 75 cm. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah 75 cm. Nah, tapi sifatnya apa ini? Apakah nyata atau maya? Nah, caranya gini. Ini kan hasilnya adalah positif ini ya. Ini kan hasilnya adalah positif. Nah, karena ini hasilnya adalah positif 75, maka sifat bayangannya adalah nyata. Jadi nyata terbalik. Nah, terbalik. Nah, sedangkan ya kalau hasilnya ya jika negatif ya. Jika hasil hitungannya itu negatif ya, maka sifatnya adalah maya tegak. Nah, jadi gitu ya untuk membedakan kapan itu nyata ya, kapan itu maya. Nah, terus kalau nyata itu pasangannya sama terbalik, kalau maya pasangannya sama tegak. Jadi nyata terbalik, maya tegak itu. Terus tadi 75 tadi kan hasilnya positif ya. Karena hasilnya positif maka sifat bayangannya adalah nyata terbalik gitu. Jadi bukan yang maya tegak. Nah, itu. Terus diperbesar atau diperkecil, kita bandingkan aja di sini. Di sini kan nilai SI-nya itu kan lebih kecil daripada SO. SI-nya 75, SO-nya ini kan 150, berarti lebih kecil. Nah, maka jawabannya diperkecil. Nah, gitu. Jadi kalau SI lebih kecil daripada SO, maka kesimpulannya adalah diperkecil. Nah, jadi seperti itu ya penjabarannya. Maka jawabannya adalah yang tepat adalah yang B. Gitu. Lanjut nomor 30. Nah, nomor 30 ini berkaitan sama namanya alat optik. Tentang alat optik. Nah, di sini ada alat optik namanya mikroskop. Nah, di sini ada gambar ya. Jadi mikroskop itu terdiri dari dua lensa, ada lensa okuler sama lensa objektif. Nah, nanti benda tadi ditaruh di bagian di depan lensa objektif. Sedangkan mata kita itu diletakkan untuk melihat tadi diposisikan di lensa okuler. Nah, di sini. Nah, terus benda di sini ya. Di penjelasan ini benda yang ada di sini nanti, benda dari yang di depan lensa objektif nanti akan menghasilkan bayangan. Nah, bayangan nanti di sini ya. Nah, bayangannya ini nanti akan menjadi bendanya bagi lensa okuler. Terus nanti kita teruskan lagi nanti membentuk bayangan akhir. Nah, nanti bayangan akhir yang dilihat oleh mata tuh yang ini. Nah, ini yang besar itu. Nah, dari pernyataan itu nanti di sini apa? Ini adalah gambar yang mata berakomodasi. Nah, jadi yang ada di bawah ini adalah gambar dari mata berakomodasi. Jadi karena ada dua ya, ada yang berakomodasi sama tidak berakomodasi. Nah, ini yang berakomodasi. Nah, terus kita cek aja mana pernyataan yang benar, gitu aja. Jadi untuk menghasilkan bayangan yang diperbesar, nyata dan terbalik pada benda diletakkan di antara FOB dan 2FOB. Nah, ini benar ya. Jadi benda ini kan diletakkan di antara FOB dan 2FOB. Ini benar ya ini. Nah, ini kan ini 2FOB, ini FOB-nya. Berarti kan benar. Nah, terus kita cek pernyataan mana yang tepat. Yang nomor A, penjelasan yang tepat tentang proses pembentukan bayangan adalah A. Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka bayangan lensa objektif ditempatkan di antara FOK dan okuler. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena di bacaan tadi adalah berakomodasi. Jadi kalau dikatakan tidak berakomodasi berarti salah. Yang B, untuk pengamatan dengan mata berakomodasi, maka bayangan lensa objektif ditempatkan di antara
FOK dan okuler. Nah ini benar ya, ini benar ada berakomodasi. Terus letak bayangannya itu di antara FOK dan lensa okuler. Ini kan benar sesuai gambar. Nah ini kan bayangannya nih, ini bayangannya nih. Ini bayangannya. Nah bayangannya itu diletakkan di antara apa? FOK dengan lensa okuler ini. Nah, jadi betul ya, bahwasanya yang pernyataan opsi B ini jawabannya adalah sudah benar. Terakhir nomor 31 ini berkaitan sama kemagnetan ya, atau tentang sifat magnet. Nah sifat magnet itu adalah apa? Kalau kutubnya sama maka tolak menolak, kalau kutubnya berlawanan tarik menarik. Nah gitu aja. Jadi di sini yang merah itu adalah utara, yang selatan adalah yang biru adalah selatan. Nah di sini kan seolah-olah pensil ini bisa berdiri gitu ya. Nah karena ada magnet ini. Jadi apa? Kita harus memberikan kita harus mencari nanti posisi yang paling tepat supaya pensil tadi bisa melayang. Nah gitu ya. Oke, kita cek yang A. Yang A ini ada apa, ini utara ketemu dengan selatan ya. Nah ini ya, kita pakai yang kuning. Nah ini ada utara, biru itu ya. Ini ada utara, ini utara, terus ini selatan. Nah harusnya kalau utara sama selatan ketemu, ini harusnya apa? Gandeng gitu ya, nempel. Nah berarti ini menggagalkan percobaan, karena yang kita butuhkan adalah supaya pensilnya itu melayang. Nah supaya pensil melayang ya, jadi harus tolak menolak. Nah ini supaya pensil ya, pensil melayang. Nah supaya pensil melayang maka apa? Harus tolak menolak. Nah jadi kita harus mencari ya yang kutubnya sejenis. Tolak menolak itu apa? Karena kutub sejenis. Nah, karena kutubnya sejenis. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang A salah. Terus yang B bawah ini juga salah ya. Ini kan sama toh, ini ketemu ini utara, ini juga selatan, yang salah. Terus yang C ini betul ya, ini utara, ini utara, ini utara. Ini juga sama, ini utara, ini utara. Berarti kan ini tolak menolak semua. Sedangkan yang D ini ada yang beda nih. Ini selatan, ini utara. Ini utara, ini utara. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, itu yang jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa? Karena kita mencari yang saling tolak menolak. Oke, gitu ya. Oke, itu pembahasan 6 nomor ya, bagian fisika pada video kali ini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk video berikutnya. Terima kasih.